Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amaliyah-amaliyah atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada waktu asar pada bulan Ramadan dalam rangka meraih kemuliaan dan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amaliyah pertama pada waktu asar tersebut adalah ketika masuk waktu asar dan ketika kita mendengar adzan asyar, sebaiknya kita melakukan 5 amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang akan mendapatkan berbagai macam manfaat dan fadilah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita disyariatkan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar azan. Yang ketiga, kita diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Yang keempat, kita disunahkan untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kelima, kita disunahkan untuk memanjatkan doa sesuai yang diinginkan oleh kita pada saat itu. Hal ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Jala al-Afham halaman 329. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang atau umat muslim yang melakukan setidaknya 5 perbuatan sebagaimana dijelaskan tadi, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman tersebut akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah kelak, dan insya Allah akan dihapuskan atau akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim nomor 384, hadis riwayat Muslim nomor 386, dan hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 614. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amaliyah kedua yang bisa kita lakukan pada waktu asar untuk meraih kemuliaan dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar 2 atau 4 rakaat. Walaupun sholat ini tidak termasuk dalam sholat sunnah rawatib muakkad yang 12 rakaat, tetapi padilahnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia menyatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'ataini qabla al-asri.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan 2 rakaat qobliyah asyar. Hadis riwayat An-Nasai nomor 581 dan hadis riwayat Imam Ahmad nomor 306. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa arba'an qoblal asri yabsilu baina kulli raq'ataini bitaslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat, dipisah antara 2 rakaat dengan salam. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1161 dan hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 598. Poinnya dari hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan kepada kita kalau ingin mengerjakan qobliyah asar 4 rakaat, maka tata caranya adalah dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Adapun dalil yang menunjukkan sholat sunnah qobliyah asar itu 4 rakaat adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimahullahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1271 dan hadis riwayat Tirmidzi nomor 430. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu catatan penting waktu asar yang harus senantiasa kita ingat, bahwa dilarang melakukan sholat sunnah setelah sholat asar, karena ketika itu adalah waktu terlarang untuk melaksanakan sholat jikalau kita sudah melaksanakan sholat asar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 526 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 827. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhana an nusalli fihinna au an naqbura fihinna mautana hina tatlu'u syamsu bazigotan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imudh dhahirati hatta tamila syamsu wa hina tadayyibu syamsu lil ghurubi hatta taghruba." Ada 3 waktu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat atau untuk menguburkan orang yang mati di antara kami, yaitu yang pertama ketika matahari terbit atau menyembur sampai meninggi, yang kedua ketika matahari di atas kepala hingga tergelincir ke barat, dan yang ketiga ketika matahari tenggelam sehingga tenggelam secara sempurna. Hadis riwayat Muslim nomor 831. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.